Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai beberapa jurnal yang masih berhubungan dengan materi aplikasi sifat fisik dalam pemisahan mekanis. Anggota kelompok 4 yaitu ada Ahmad Wahdi dengan NPM 200-330-185, Diana Trisna dengan NPM 200-330-188, Oki Wahistiani dengan NPM 200-330-193, dan Jihan Amadea dengan NPM 200-330-103. Pada jurnal pertama, yakni berjudul Purification of Polyphenol from Green Tea Leaf by Ultrasound Assisted Ultrafiltration Process. Untuk metode penelitiannya, dasar dari bahan yang berbeda dan ukuran pori atau MWCO diterapkan untuk mikro dan ultrafiltrasi ekstrak teh hijau. Karakteristik membran disajikan pada tabel 1. Flux air diukur pada beberapa tekanan untuk menentukan permeabilitas air dari setiap membran. Proses mikrofiltrasi buntu dilakukan menggunakan sel seluas 6,4 kali 10⁻³ meter persegi area filtrasi yang digabungkan dengan silinder nitrogen untuk bertekanan membran 0,22, 0,3, dan 0,8 mikrometer. Digunakan untuk mikrofiltrasi ekstrak teh hijau pada tekanan transmembran 0,7 bar selama 60 menit. Ekstrak mikrofilter diumpankan ke sistem ultrafiltrasi. Ultrafiltrasi aliran silang dilakukan dalam sistem MINOS inspektor konvergensi dengan modulus membran 3,8 kali 10⁻³ meter persegi dan menggunakan membran 30, 20, 10, dan 5 kDa pada 6 bar selama 180 menit dengan dan tanpa ultrasound. Untuk subjek penelitiannya sendiri, yaitu senyawa fenolik dari ekstrak teh hijau. Pada hasil penelitian, profil konsentrasi polifenol total menurut waktu ekstraksi pada beberapa suhu disajikan pada gambar. Ekstraksi polifenol meningkat dengan peningkatan waktu proses hingga 60 menit. Pengaruh waktu lebih terasa pada suhu rendah 40 derajat Celcius dan tinggi 75 derajat Celcius memiliki sifat analisis pengaruh waktu ekstraksi polifenol dari teh hitam dan mengamati bahwa konsentrasi polifenol tetap konstan untuk waktu ekstraksi lebih besar dari sekitar 80 menit. Analisis pengaruh waktu pada ekstraksi kateken individu dari teh hijau dan mengamati konsentrasi kateken mencapai plateau ketika waktu ekstraksi ditingkatkan dari 30 menit. Peningkatan suhu proses dari 40 derajat Celcius menjadi 75 derajat Celcius meningkatkan ekstraksi polifenol. Ekstraksi polifenol menurun ketika suhu dinaikkan dari 75 derajat Celcius menjadi 80 derajat Celcius. Hal ini dapat terjadi karena degradasi senyawa polifenol pada suhu yang lebih tinggi dari 75 derajat Celcius. Kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal tersebut, kondisi terbaik untuk ekstraksi berair senyawa polifenol dari daun teh hijau adalah pada suhu 75 dan 80 derajat Celcius. Suhu hingga 75 derajat Celcius memberikan efek positif pada polifenol ekstraksi, tetapi konsentrasi polifenol menurun ketika suhu lebih dari 75 menjadi 80 derajat Celcius karena degradasi senyawa polifenol. Konsentrasi polifenol total tetap konstan untuk lebih dari 80 menit. Membran mikrofiltrasi 0,8 mikrometer menghasilkan permea dengan kekaruan rendah dan pengurangan konsentrasi fenolik total karena flux permea tertinggi melalui membran 0,8 mikrometer dibandingkan dengan membran 0,3 dan 0,22 mikrometer. Membran ini dipilih untuk memperjelas ekstrak teh hijau. Analisis matematis
dari peluruan flux selama mikrofiltrasi menunjukkan bahwa penyumbatan pori dan model pembentukan kue bertanggung jawab atas peluruan flux awal dan bahwa proses profil flux kondisi lunak lebih baik disesuaikan dengan pori model penyumbatan dibandingkan dengan model pembentukan kue. Hasil ini disebabkan oleh konsentrasi padatan yang tinggi yang mengakibatkan terbentuknya cake pada permukaan membran pada menit-menit pertama operasi. Selain itu, untuk ukuran partikel ekstrak lebih kecil dari ukuran pori membran dan masuk ke pori-pori membran setelah pembentukan cake. Jurnal kedua yaitu dengan judul The Increase of Efficiency in Replicating Coffee Bean Dissecting Machine by Response Surface Methodology. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan analisis efisiensi penyortiran ukuran dan analisis regresi non-linear yang dilakukan dari data yang dikumpulkan oleh Central Composite Design untuk respons, efisiensi penyortiran ukuran, sudut penyortiran, kecepatan putaran, dan laju ukuran. Efisiensi mesin dipasang sebagai persamaan polinomial orde kedua yang mencakup efek istilah linear, istilah kuadrat, dan istilah interaksi pada subjek penelitian yang digunakan yaitu GCP atau varietas robusta dengan kadar air 13% basis bawah yang diperoleh dari usaha kecil menengah atau UKM di Provinsi Cirebon. Efisiensi penyortiran ukuran dan desain eksperimental. Nah, untuk hasil penelitiannya yaitu hasil rancangan percobaan efisiensi penyortiran ukuran ditunjukkan pada tabel 2. Optimalisasi efisiensi penyortiran ukuran masing-masing 5,5 derajat, 8,35 rpm, dan 26,59 kg per jam untuk sudut pemilahan, kecepatan putar, dan laju pemakaran. Sedangkan efisiensi penyortiran ukuran adalah yang optimum, titik 75,15. Kecocokan model diperiksa dengan koefisien determinasi. Ini mengidentifikasi kesesuaian model seperti yang ditunjukkan pada tabel 3. Dalam ABC, A2, dan B2 adalah istilah model yang signifikan, tetapi dalam C2 adalah istilah model yang tidak signifikan. Persamaan kondisi optimal untuk efisiensi penyortiran ukuran sebagai faktor kode ditunjukkan pada persamaan 3. Plot permukaan respons 3D untuk efisiensi penyortiran ukuran terhadap dua variabel independen diplot untuk menunjukkan efek dari variabel independen dan efek gabungan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel respons yang ditunjukkan pada gambar 3-4. Meskipun waktu penyortiran berkurang, banyak GCP yang jatuh ke kategori yang salah karena kecepatan gerakan yang berlebihan yang menyebabkan GCP lebih salah diklasifikasikan. Efisiensi penyortiran ukuran antara sudut sortir dan laju umpan dengan kecepatan putar holding 8 rpm ditunjukkan pada gambar 4. Sedangkan efisiensi penyortiran ukuran antara kecepatan putar dan laju umpan dengan sudut penyortiran holding 4 derajat ditunjukkan pada gambar 5. Hasil ini menunjukkan bahwa laju umpan mempengaruhi efisiensi penyortiran ukuran dalam pola yang berbeda ketika dibandingkan dengan kecepatan putaran dan sudut umpan. Untuk kesimpulannya, 1. Efisiensi sortasi ukuran mesin sortir ukuran dengan ayakan berputar dapat ditingkatkan dengan menggunakan respons surface metodologi berdasarkan Central Composite Design. 2. Melalui penggunaan RSM, laju pengumpanan memiliki pengaruh paling kecil terhadap efisiensi penyortiran ukuran. Sedangkan sudut penyortiran dan kecepatan putaran ternyata sangat mempengaruhi efisiensi penyortiran ukuran. 3. Kondisi optimal mesin sortasi ukuran ditentukan. 4. Efisiensi sortasi ukuran sebesar 75,15% diperoleh pada kecepatan putar 8,35 rpm, sudut sortir 5,05 derajat, dan laju pemakanan 26,59 kg. 5. Nilai eksperimental yang diperoleh untuk mesin sortasi ukuran dengan saringan berputar ditemukan mendekati nilai prediksi dari model. Jurnal ketiga berjudul Determination of Physical and Mechanical Properties of Carrot in Order to Reduce Waste During Harvesting and Post-Harvesting.
Subjek penelitian yang digunakan adalah wortel. Dengan metode penelitian, yaitu pada penentuan sifat fisik, digunakan metode satu wortel yang berada pada tingkat kepatangan penuh akan dikumpulkan, sedangkan wortel yang prematur atau rusak akan dibawa pergi. Untuk mencegah hilangnya kelembapan awal produk, sampel akan disimpan di lemari es pada suhu kurang lebih 1 derajat Celcius sekitar 2 jam sebelum percobaan. Untuk mencapai suhu kamar, sampel dipindahkan dari ruang penyimpanan atau kulkas ke laboratorium. Untuk melakukannya, sampel wortel sebanyak 20 gram dimasukkan ke dalam oven selama 4 jam pada suhu 105 derajat Celcius dengan 3 kali pengulangan. Untuk mengukur sifat Eichel, 100 sampel wortel dipilih secara acak. Dimensi wortel panjang, lebar, dan tebal diukur menggunakan kaliper digital DC 515 Taiwan dengan ketepatan 0,01 mm. Massa wortel diukur menggunakan timbangan digital GF600 USA dengan ketelitian 0,01 gram. Untuk menentukan volume wortel digunakan metode platform. Pada penentuan sifat mekanik buah wortel digunakan 3 pengujian tekanan, patah, dan geser dilakukan terbentuk. Dalam metode ini digunakan mesin Zwick Royal Instorm model Z0.5. Hasil penelitiannya yaitu panjang rata-rata lebar, tebal diameter rata-rata aritmatika, diameter rata-rata geometris, luas permukaan, kebulatan, rasio aspek, massa, volume, dan massa jenis wortel adalah 154,55 cm, 28,61 cm, 27,60 cm, 70,49 cm, 49,54 mm, 7.758,32 mm kuadrat, 0,32%, 0,18, 72,74 gram, 70 cm kubik, 1,04 gram per cm kubik. 5 produk pertanian sebagian disebabkan oleh pengemasan yang tidak tepat dan peralatan transportasi yang tidak memadai. Pengemasan harus mempertimbangkan persyaratan pengangkutan dan pemasaran dalam hal berat, ukuran, dan bentuk produk pertanian tersebut. Pada sifat wortel dalam tekanan memar, tes rata nilai dari sifat diukur dalam press yang diuji pasti. Modul elastisitas, gaya maksimum yang diperlukan untuk memar buah wortel. Terjadinya deformasi sebagai gaya maksimum yang bekerja, usaha yang dilakukan untuk mencapai gaya maksimum yang diperlukan untuk memar buah wortel di bawah beban vertikal adalah masing-masing 0,38 MPa, 71,90 N, 19,32 mm, 862,32 mm. Kekerasan jaringan buah merupakan salah satu parameter yang dapat dipengaruhi oleh beban, dan buah statis dan dinamis kualitas yang mungkin menurun akibat dari perubahan kekerasan. Modulus dari elastisitas merupakan salah satu parameter yang dapat digunakan untuk mengukur buah kekerasan jaringan. Semakin tinggi modulus elastisitas, akan semakin keras jaringan buah tersebut. Pada sifat mekanik buah wortel dalam keadaan pecah atau bending, nilai rata-rata yang diukur properti dalam uji lentur yang meliputi modul elastisitas, gaya maksimum diperlukan untuk menekuk buah wortel, deformasi terjadi secara maksimal nilai gaya lentur, dan kerja yang diperlukan untuk mencapai maksimum gaya yang diperlukan untuk masing-masing adalah 0,027 MPa, 48,60 N, 21,90 mm, dan 504,52 nmm. Hasil menunjukkan bahwa untuk mencegah buah wortel pecah dalam pengemasan, pengangkutan, dan pemrosesan penerapan gaya di atas, nilai 48,60 N harus dihindari. Pada sifat mekanik buah wortel pada uji geser, nilai rata-rata dari sifat yang diukur dalam uji geser yang meliputi modulus geser, gaya maksimum yang diperlukan untuk geser buah wortel, kekuatan geser, dan deformasi geser saat diterapkan gaya maksimum adalah masing-masing 0,014 N per mm kuadrat, 41,14 N, 0,0017 N per mm kuadrat, dan 11,82 mm. Data yang diperoleh tentang mekanik sifat melalui uji geser dapat diterapkan pada buah wortel pabrik pengolahan. Dalam studi Jahan Bakshi yang menerapkan uji geser untuk memeriksa sifat mekanik skolimus, yang melaporkan modulus geser rata-rata 0,002 nmm kuadrat. Perbandingan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa buah wortel memiliki modulus lebih tinggi, yaitu 0,014 nmm kuadrat. Karenanya,
Wortel ini memiliki ketahanan yang tinggi terhadap regangan geser. Kesimpulannya yaitu, selain pentingnya mempelajari fisik dan mekanik sifat kanikal dalam meminimalkan kerusakan mekanis, properti ini dianggap sebagai data dasar dalam merancang mesin dan peralatan yang digunakan selama pemanenan dan operasi post-harvesting. Dalam memeriksa sifat mekanik, gaya maksimum yang diperlukan dalam uji memar, tekuk, dan geser buah wortel adalah 71,90 N, 48,60 N, dan 41,14 N. Dibandingkan dengan modul geser yang diperoleh pada penelitian sebelumnya, modul geser tinggi untuk buah wortel dalam penelitian ini yaitu 0,00324 N per mm kuadrat menunjukkan bahwa ketahanan wortel yang tinggi terhadap keregangan geser. Selanjutnya ada jurnal yang keempat, yaitu yang berjudul Physical and Mechanical Properties of Sago Starch, Alginate Film Incorporated with Calcium Chloride. Subjek penelitian yang digunakan itu ada tepung sagu, alginat, gliserol, dan kalsium klorida. Kemudian metodenya yang digunakan itu setiap perlakuan itu ada pembuatan film pati sagu alginat, mengukur ketebalan film dengan mikrometer, mengamati peralatan mekanis film, kandungan kalsium dengan serapan atom spektrofotometer, mikroskop pewarnaan, kelarutan air, dan analisis statistik dengan ANOVA. Hasil penelitian yang dalam jurnal tersebut, berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa campuran dari kedua polimer pati dan alginat memiliki hasil film yang transparan, fleksibilitas yang baik, dan dapat dikeluarkan dari plat tuang dibandingkan tanpa CaCl. Kemudian hasilnya tersebut tidak halus. Kemudian penambahan CaCl viskositas pada latar film menjadi lebih meningkat dengan adanya ikatan silang antara gugus karboksil dan ion kalsium. Namun, ketebalan film yang ditambahkan CaCl menghasilkan penurunan yang signifikan. Dari pengetahuan grafik, kekuatan tarik film CaCl meningkat signifikan di rasio 2:1, 1:1, dan 0:1. Selain itu, perendaman larutan CaCl juga mengalami peningkatan lebih tinggi dalam rasio pati sagu alginat 4:1 menghasilkan 39,9 kurang lebih 3,0 MPa. Hal ini ditunjukkan bahwa pengaruh peningkatan kekuatan tarik dipengaruhi oleh proses perendaman. Dalam larutan yang digunakan, ion kalsium akan berikatan silang dengan alginat sehingga menghasilkan materi film yang lebih baik. Presentasi pemanjangan film terhadap CaCl menghasilkan hasil yang berbeda sesuai dengan waktu perlakuannya. Semakin lama waktu perendaman dilakukan, maka semakin tinggi juga presentasi perpanjangan putus semua film. Secara substansial, pemanjangan film alginat akan lebih tinggi dibandingkan dengan film lainnya. Tak hanya itu, film yang memiliki komponen alginat akan lebih banyak mempengaruhi kekuatan tarik dan fleksibilitas. Kemudian, analisis mikroskop pewarnaan didapatkan hasil pati sagu dan alginat memiliki permukaan film yang halus. Namun penambahan CaCl juga itu permukaannya sedikit kasar dan berpasir. Analisis dilakukan untuk mengetahui homogenitas film yang dihasilkan. Film yang tidak memiliki zat pengikat kalsium, glasi komponen glasi pada alginat akan mengalami proses yang cepat sehingga pembentukan film seragam dapat dicegah. Namun, film yang direndam dengan CaCl terjadi proses pengeringan yang lebih cepat daripada film kontrol. Kandungan kalsium film alginat memiliki hasil yang lebih tinggi antara ion kalsium dan polimer alginat. Dari kandungan film tersebut dapat menghasilkan kekuatan tarik dan nilai yang lebih tinggi. Adapun nilai kolerasi yang dihasilkan sebesar 0,01 di tingkat 0,01. Uji kelarutan dengan penambahan CaCl memiliki kekuatan air lebih banyak dibandingkan uji yang tanpa CaCl. Peningkatan kekuatan air sebanding dengan peningkatan rasio alginat. Film alginat yang tidak menggunakan CaCl tidak tahan terhadap kelembaban sehingga struktur dari filmnya mudah hancur selama perendaman air. Film alginat yang ditambahkan CaCl menghasilkan larutan sempurna dalam air. Sehingga mendapatkan kesimpulan pertama yaitu ada film yang menggunakan campuran pati sagu dan alginat menghasilkan kekuatan tarik yang lebih baik. Kemudian perendaman film pati sagu alginat ditambahkan CaCl menunjukkan kekuatan tarik yang lebih tinggi dan fleksibilitas lebih baik. Kemudian film alginat yang memiliki kandungan kalsium yang lebih tinggi dan ketahanan air lebih rendah daripada pati sagu. Yang terakhir, film pati sagu alginat memiliki kandungan sedang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Mohon maaf terdapat ada kesalahan kata atau perlakuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.